Warga Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Inspirasi. Dan sekarang kita berbicara mengenai serial Raja Wali. Nah, di dalam Ulangan pasal 32 ayat 9 sampai 12 itu dikisahkan bahwa bagian Tuhan Yakub adalah umatnya. Lalu laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Demikianlah Tuhan menuntun dia. Tuhan Alkitab, firman Tuhan mengilustrasikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti induk Raja Wali dengan anak Raja Wali. Karena itu banyak lagu rohani Kristen juga diinspirasi mengenai Raja Wali. Maka lagunya bagai Raja Wali gitu ya, bukan bagai ayam jantan. Nah, karena memang Raja Wali memiliki beberapa sisi yang bisa menjadi inspirasi, atau paling tidak ya firman Tuhan mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan seperti anak Raja Wali dengan induknya. Jadi Tuhan induknya, kita anaknya. Karena itu saya juga senang dengan burung Raja Wali. Rumah saya penuh dengan unggas, tapi karena Raja Wali dilindungi, jadi saya tidak pelihara. Tapi saya melukis burung Raja Wali. Nah, berbicara mengenai kehidupan kita dengan Tuhan, ilustrasinya Raja Wali dan induknya, maka saya membaca kitab Ayub, di mana dikatakan di sana bahwa atas perintah Mukah Raja Wali terbang membubung tinggi dan membuat sarangnya di tempat-tempat yang tinggi yang susah didatangi oleh musuh-musuhnya. Jadi berbicara kehidupan kekristenan bisa juga menggunakan ilustrasi kehidupan Raja Wali. Nah, Raja Wali menurut kitab Ayub, dan memang faktanya demikian ya, itu bersarang di tempat yang tinggi yang susah didatangi oleh musuh. Siapa musuhnya burung? Ya manusia, ditangkap. Nah, tapi lain dengan unggas yang lain yang bersarangnya di tempat yang rendah atau malah dipelihara dan diternak sama manusia. Tapi Raja Wali di tempat yang tinggi, tempat yang aman. Tempat yang aman itu kalau unggas tempat yang tinggi. Lalu bagaimana dengan kita manusia, tempat yang aman? Ya, dulu orang misalnya, waduh Indonesia ini nggak aman gitu ya. Pergi ke luar negeri pindah, wah di sana demo juga, di sana kerusuhan juga, di sana krisis juga. Malah waktu itu ada SARS, Indonesia nggak ada, COVID di mana-mana juga COVID. Nah, makanya tempat yang aman adalah tempat yang tinggi. Ini sebuah bahasa ilustrasi yang kalau kita mau artikan rohaninya, maka tempat yang aman itu adalah tempat hadirat Tuhan. Tempat di mana Tuhan hadir. Nah, Pak, Tuhan kan maha hadir. Betul, Tuhan ada di mana-mana. Di seluruh dunia Tuhan hadir. Di dunia, bahkan di alam semesta ini Tuhan hadir. Lalu kalau gitu semua tempat aman dong. Nah, tunggu dulu. Tuhan memang ada di mana-mana. Tapi apakah kehadirannya dirasakan dan berdampak bagi orang itu? Nah, Tuhan hadir, tapi orang itu tidak percaya Tuhan. Hidupnya tidak benar. Tidak hidup dalam kekudusan. Karena firman Tuhan yang lain mengajarkan bahwa siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang kudus hidupnya. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Kalau kudus memang melihat pekerjaannya, melihat karyanya, melihat perlindungannya. Bahkan ketika keadaan dalam situasi yang tidak baik dan mungkin diizinkan mengalami yang tidak baik, ada kekuatan menghadapinya. Ketika orang hidup bersama dengan Tuhan yang memang maha hadir, tapi kehadirannya dirasakan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu Mazmur juga berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa berbahagia? Karena merasakan penyertaan Tuhan, menyatakan perlindungan Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah. Ketika ada masalah, Tuhan memberi kekuatan. Sadrak, Mesak, Abednego ada masalah, diberi kekuatan. Stefanus dilempari batu, mati lagi. Tapi Stefanus menghadapi kematian dengan sangat tenang. Bahkan dia berkata, aku melihat Tuhan. Dia melihat sorga. Belum meninggal sudah melihat, apalagi begitu meninggal. Itulah orang-orang yang saya berikan istilah Raja Wali, ya, orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah, Raja Wali punya sisi yang lain. Kalau menggunakan ayat yang sama yang di kitab Ayub. Atas perintahmu Raja Wali terbang tinggi, membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Dari sana ia mengamat-amati, matanya mengintai mangsa.
Raja Wali bisa bersarang di tempat yang tinggi, tapi matanya bisa melihat kelinci di ladang. Karena Raja Wali punya sistem mata ini, yaitu ada seperti fungsi zoom, dan ketajamannya luar biasa, sehingga dia bisa melihat jarak yang sangat jauh, 8 kali dari jarak pandang manusia. Nah, berbicara mata atau penglihatan, firman Tuhan berkata, kalau kamu ingin melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, keluarkan dulu balok yang ada di matamu. Matanya jangan ada balok, ada tangan aja nggak bisa ngelihat apa-apa. Balok ketutup semuanya. Atau kalau ada selumbar saja di mata kita, gitu ya, kita juga nggak bisa melihat balok di mata di orang lain. Selumbar itu, kita kelilipan aja udah merem, nggak bisa ngelihat apa-apa. Artinya apa? Kalau kita mau melihat sesuatu, ya, orang lain, di dalam orang lain itu misalnya kesalahan orang lain, sikap orang lain, maka kita harus bersih dulu. Sebagai contoh, kalau kita misalnya dulu pernah sombong, lalu kita bertobat, kita nggak sombong lagi. Kita ketemu orang sombong itu kita bisa merasakan, wah, orang ini sombong. Iya, kita pernah hidup dalam kenajisan, pornografi, lalu kita bertobat, kita hidup kudus. Di dalam kekudusan itu kita punya kepekaan untuk orang-orang yang masih hidup tidak benar. Nah, setelah mengetahui dengan mata yang tajam ini, mata rohani yang tajam ini, kepekaan rohani yang tajam ini, tambahkan belas kasihan. Karena kalau enggak nanti menjadi mata yang menghakimi, sikap yang meremehkan, merendahkan orang lain. Wah, ini orang nggak benar. Ya betul, dunia ini penuh orang yang tidak benar. Justru kalau kita ini hidup benar, ayo kita mengajak orang lain hidup benar, membenarkan orang lain dengan cara bersaksi, dengan cara memberikan tuntunan, atau menggembalakan, atau coach, training, mengajak. Maka dengan demikian kita merubah orang lain. Nah, kembali kepada Raja Wali. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Demikianlah Tuhan menuntun dia. Tuhan menuntun umatnya, menuntun Yakub, menuntun Israel, atau kita Israel rohani. Seperti induk Raja Wali, melindungi anaknya, menjagai anaknya, merawat anaknya, memberi makan anaknya, berjaga-jaga terhadap anaknya. Karena itu dalam situasi apapun juga, andalkanlah Tuhan seperti anak Raja Wali mengandalkan induknya. Tuhan memang tidak kelihatan, tetapi Tuhan bisa melihat kita. Tuhan memperhatikan kita dan berjaga-jaga, menjagai kita dengan para malaikatnya. Karena setelah kita bertobat dan dilahirkan kembali, kita menjadi warga kerajaan sorga, di mana Tuhan adalah Raja atas hidup kita, Raja atas ego kita, Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasakan kehidupan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Warga Indonesia bahagia.